Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, bahkan kini lebih parah penyebarannya. Tapi, bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Walaupun kita tidak boleh panik, tapi kita harus tetap siaga dan berjaga-jaga. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal penting juga yang kamu harus jaga. Ini dia, 5 hal yang perlu kamu jaga selama menghadapi virus corona. Yang pertama, jaga jarak. Hindari kontak fisik dengan orang lain termasuk berjabat tangan, apalagi memeluk dan cepika-cepiki. Kalau bisa, jangan bepergian ke tempat-tempat umum. Dan kalau bisa juga bekerja saja dari rumah. Tapi kalau tidak memungkinkan, jangan berkeluh kesah. Yang terpenting, kita juga menjaga keamanan diri dari transmisi selama dalam perjalanan. Kalau harus naik kendaraan umum, cari tempat duduk yang tidak berdesakan dengan orang lain. Dan ingat, terus melakukan social distancing baik dalam perjalanan dan ketika melakukan pekerjaan. Salah satu cara paling sederhana untuk mengilustrasikan apa sih manfaat dari social distancing ini adalah animasi yang dibuat oleh seniman Juan Belkon yang menjadi viral di media sosial, yaitu ada sederet korek api yang saling menyinari dan terbakar, dan ini mengakibatkan efek domino hingga salah satu dari mereka menyingkir untuk menghentikan efek domino tersebut. Nah, itulah pentingnya manfaat social distancing yang bisa kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Ya, sedih deh, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa nongkrong. Tunggu dulu, jaga jarak bukan berarti putus hubungan loh. Zaman sekarang udah ada telepon, bahkan ada video call yang bisa sangat memudahkan kamu berhubungan. Jadi daripada ngumpul-ngumpul malah menyebar wabah, lebih baik kita sama-sama waspada. Tenang saja, ini cuma sementara demi kebaikan bersama. Yang kedua, jaga anggota keluarga. Yang perlu kita perhatikan bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga orang-orang terdekat kita, seperti pasangan kita, anak-anak, orang tua, itu semua harus juga kita perhatikan loh. Menjaga tidak hanya kesehatan dan kebersihannya, tapi juga hatinya. Karena di situasi seperti ini, pasti mudah bisa membuat mereka stres dan khawatir. Belum lagi ditambah dengan jumlah kasus yang bertambah setiap harinya. Untuk mereka yang tidak benar-benar memahami, tentu saja ini bisa menjadi ketakutan tersendiri. Cobalah untuk mendengarkan dan memahami kekhawatiran mereka. Berikan juga kepada mereka pemahaman yang tepat. Dan jangan juga semakin membuat mereka khawatir dengan keresahan kamu. Tapi sebaiknya inilah saatnya saling menghibur, saling menguatkan, dan inilah saatnya kita bisa menghitung rasa syukur. Yang ketiga, jaga jempol. Loh, kok jaga jempol? Iya, betul. Di tengah banyaknya pekerjaan yang terdampak gara-gara corona, ternyata belakangan ini muncul pekerjaan baru, yaitu WhatsApp forwarder. Kerjaannya ya mengirim pesan-pesan ke WhatsApp grup, baik WhatsApp grup keluarga, komunitas, alumni, dan masih banyak lagi. Coba deh kamu perhatikan seberapa meningkatnya pesan grup yang masuk selama pandemi virus corona ini. Yang tadinya gak pernah tuh kirim-kirim pesan, sekarang jadi ikut-ikut ngirim pesan juga. Hayo, kalau kamu senyum-senyum, mungkin kamu salah satunya ya. Gak salah sih, bagus. Justru karena kita ikut membantu menyebarkan informasi. Tapi penting buat kamu jaga jempol supaya tidak mudah menyebarkan berita hoax. Cek dan recheck dulu, pelajari, sharing dulu, pastikan kamu tahu sumbernya dari mana. Pastikan kamu cari tahu kebenarannya. Jika itu memang informasi yang berguna, kamu boleh saja membagikannya. Tapi jangan sampai semua informasi yang kamu terima langsung kamu sebarkan begitu saja. Nanti bukannya membantu, tapi malah bikin ricuh.
Yang keempat, jaga emosi. Situasi seperti ini pasti tidak sesuai dengan yang kamu harapkan. Bahkan mungkin banyak rencana yang kamu buat sebelumnya jadi berantakan. Liburan yang batal, tiket pesawat yang hangus, perjalanan jadi sepi, omset bisnis pun menurun. Wah, 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 wah. Coba ya untuk tetap tenang, jaga emosi, jaga perasaan kamu. Wajar sih jika saat ini kamu takut, tapi jangan sampai panikan akut. Karena faktanya 90% dari ketakutan manusia itu tidak menjadi kenyataan. Setiap masalah pasti ada solusi, setiap masa yang susah pasti akan terlewatkan. Pastinya kamu juga pernah melewati berbagai masalah. Nah, coba deh kamu ingat-ingat kembali bagaimana caranya agar kamu bisa mengelola emosi kamu. Kurangi mendengar berita yang bisa bikin kamu resah, karena bukannya menemukan solusi, tapi malah bikin kamu depresi. Di saat-saat seperti ini, pola pikir itu penting banget, karena pola pikir yang positif akan menambah imunitas tubuh. Dan sebaliknya, pola pikir yang negatif dan resah justru malah akan mengurangi imunitas dan membuat tubuh menjadi lemah. Yang terakhir, kelima, jaga kesehatan. Ya, ini yang paling penting. Tahukah kamu, mungkin 3-2 bulan lalu kamu menganggap hari ini sudah berakhir virus corona. Tapi penyebarannya malah semakin parah. Semua itu ada di tangan kita. Karena lewat tangan kita lah virus ini akan mati, disebarluaskan. Kalau kita menjaga kesehatan diri dengan cuci tangan, menggunakan air yang mengalir, dan sabun selama minimal 20 detik, rajin mandi, maka virus itu akan mati di tangan kita. Tapi kalau kita cuek, malas, dan menganggap remeh, dan tidak hati-hati pegang sana-sini, wah, virus itu justru malah bisa jadi kemana-mana. Jadi ingat ya teman-teman, kita lawan virus corona dengan jaga jarak, jaga keluarga, jaga jempol, jaga emosi, dan jaga kesehatan. Semoga kita kuat imun dan kuat iman, oke?